Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda dalam hadir pada kegiatan tes kita kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ratu Bilqis Isma Arif. Saya di sini berperan sebagai tester Anda. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Baik, nama saya Rian Ramafiraen, bisa dipanggil Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? kurang baik karena Sudah sarapan? ya sudah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan tes kita kali ini. Jadi sama dengan tes kita yang kemarin, tes kali ini itu tujuan untuk kajian dan langkah. Adapun tes yang akan kita lakukan hari ini adalah dimana tes ini terdiri dari beberapa subtes, tepatnya dari 9 subtes. Nah, setiap subtes itu terdiri dari memiliki instruksi dan waktunya masing-masing. Jadi mohon disimak untuk siapa yang terlibat dan silahkan saya akan menjelaskan dari aturan kita sama seperti aturan kemarin. Pertama itu pasti dilarang untuk merobek dan baik dapat jawaban ataupun soal. Terus dilarang untuk keluar masuk ruangan. Jadi kalau ada keperluan sekarang di luar silahkan silakan kita masuk dan selesaikan tesnya. Terus selanjutnya silakan untuk menjalankan hal lainnya agar tidak mengganggu pengerjaan tes kita nantinya. Baik, sebelum dan mungkin silakan mengerjakan tes ketika saya mengatakan mulai dan silakan berhenti begitu saya mengatakan berhenti. Sebelum lanjut mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau gitu mungkin kita bisa mulai dari pengisian identitas dulu sama juga. Jadi silahkan diisi identitasnya. Setiap selesai per satu subtes itu akan silakan katakan selesai. Jadi untuk subtes pertama itu totalnya waktunya itu 6 menit. Ada yang ditanyakan tes hari ini gitu. Sekarang mungkin bisa diisi dulu nama atau identitasnya. Jangan itu pendidikanmu kalau bisa pernah ikut ya karena itu sudah selesai ya. Sekarang kita masuk. Nah, di sini ada beberapa soal, silahkan dibuka ya. Dan ini bentuk contoh soalnya. Nah, di sini siap ya? Jadi pada tagihan ini itu ada cara pengisiannya itu sama seperti kemarin lah. Contohnya itu di sini silakan pilih kata-kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat. Di sini kita akan melihat contoh soal pertama. Di sini soalnya adalah seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Terbanyak Ini bisa dengan dilihat seekor. dari opsi dan B, C, D, dan E. Kira-kira dari seekor kuda ini punya kesamaan terbanyak dengan hewan kuda. Terus kata kerjanya itu boleh. Kenapa bisa tahu? Karena hampir mirip iya, tapi bukannya ada beda, tapi menurut tuh ciri-cirinya sih sama. Bisa ciri-cirinya seperti apa? Selanjutnya terus kepulauan Oke.
Berarti sama-sama berkaki 4 ya. Begitu kita lihat yang benar di sini karena jawabannya itu andai dia ada di opsi C. Nah, silahkan dicoret ke pilihan yang kita pilih. Nah, untuk contoh soal selanjutnya di sini lawannya harapan itu adalah dari pilihan A, B, C, dan E. Kira-kira ya. Cara pengisiannya sama dicoret satu kali saja. Kalau ya ada yang Oke. Untuk informasi untuk sukses pertama ini waktunya sekitar 6 menit, jadi mohon dimaksimalkan untuk pengerjaannya. Kalau itu bisa silakan dimulai dari sekarang. dari sini hidup dan merusak ini. Dari sini.
Sudah selesai. Baik. Selanjutnya kita bisa masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes kedua. Di sini berlangsung selama 6 menit. Dan di sini instruksinya untuk contoh soal yang pertama itu adalah ditentukan 5 kata. Ada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Nah, carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan pada keempat kata itu. Dari contoh ini mungkin bisa dilihat yang baik, ada 5 opsi, yaitu ada meja, kursi, burung, lemari, dan tempat tidur. Kira-kira dari kelima opsi ini yang mana yang tidak memiliki kesamaan dari kayak bukan perabotan gitu. Kalau gitu kita bisa lihat burung ada di opsi C. Berarti nantinya akan dicari yang di sini ada 5 opsi, yaitu duduk, berbaring, berdiri, berjalan, dan berjongkok. Kira dari kelima opsi jawaban ini yang mana yang memiliki kesamaan dari yang tidak memiliki kesamaan berdiri, berjalan, biasanya dia kayak bergerak sedangkan itu berbaring, berdiri sama itu kan tidak jelas apakah kayak berpindah tempat gitu. sudah paham ya? Sudah bisa dikerjakan berarti? Berbaring, Mulai dari berjalan, dan berjongkok. Nah, dari ke-6 contoh ini, dari kelima contoh ini yang mana yang tidak bisa berjalan? Oke, ngerti kan? Kalau sudah mengerti, sampai kedua ini waktunya sama 6 menit. Silakan dibantu.
seperti kemarin bisa disilang terus dibundari terus digaris lagi dengan opsi yang dipilih. Sudah selesai? Sudah? Sudah siapkan? Belum. Semua kita lanjutkan. Sudah selesai ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke tes selanjutnya, atau subtes yang ketiga. Nah, di sini kita punya contoh soalnya lagi. Jadi ditentukan 3 kata. Nah, antara kata pertama dan kata kedua itu terdapat suatu hubungan yang tertentu. Nah, aturan kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Oke, di sini bisa dicari katanya. Di sini kan ada hutan itu pohon. Nah, kira-kira tembok itu ada apa? Berarti di sini opsinya adalah A ya. Jadi silahkan digariskan pilihan A. Nah, di sini contoh kedua itu adalah gelap itu ada terang. Kira-kira bahasa itu ada kering. Karena bisa kering. Mesti kalau ada bahasa itu Lawan seperti itu ya. Jadi ada hubungannya. Kalau gitu sudah siap dikerjakan? Sudah bisa dimulai? Bisa dimulai dari sekarang. berikutnya itu adalah gelap, terang, basah, kering. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Jadi intinya ini soalnya itu ada persamaan atau lawan katanya. Jadi tergantung dari contoh sebelumnya. Misalnya tadi kan bukan itu hubungannya dengan pohon. Jadi tembok itu berkata sama ini lawan kata dari gelap pada terang. Jadi lawan katanya basah dan kering. Nanti silakan dikerjakan waktunya 6 menit dari sekarang. Ini waktunya 7 menit.
Selesai? Selanjutnya kita masuk ke subtes yang keempat. Nah, di sini ditentukan dua kata. Nah, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Misalnya di sini tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Di sini ada ya. Nah, untuk contoh yang pertama adalah ayam dan itik. Nah, kira-kira dari perkataan kira-kira dari ayam dan itik ini, kira-kira ini memiliki kesamaan di mana? Nah, pada saat selanjutnya itu Lanjut sampai burung ya. Yang di sini burung itu senang ditulis burung kedua. Nah, contoh yang selanjutnya adalah gaun dan celana. Gaun dan celana ini termasuk ke dalam kategori pakaian. Tapi jawabannya adalah pakaian. Sudah paham? Sudah siap mengerjakan? Nah, perkataan dari burung atau burung dapat meliputi pengertian Kalau begitu bisa dimulai dari contohnya katanya itu adalah burung, kan ayam dan itik itu bisa Sekarang. disebutkan dengan burung. Jadi di sini silakan Anda mencari menuliskan kata yang menurut Anda berkaitan dengan kedua kata ini atau yang dapat mengisi perantaranya dari kedua kata ini. Contoh kedua itu misalnya gunung dan gaun dan celana. Nah, contoh kata yang mendekati itu adalah jadi ini ada gaun dan celana itu merupakan kata yang ada di dalamnya. Sebelumnya dimengerti? Sudah dimengerti, silakan. waktunya adalah 8 menit ya.
boleh menjawab yang terlebih dahulu. Ya, silakan dijawab yang saya diskusikan. Itu waktunya 10 menit. Sudah 5 dan sudah 6 itu waktunya selama 10 menit, jadi sudah 5 menit. Nah, untuk sudah 5 sendiri ini itu adalah persoalan berikutnya ialah soal hitungan. Nah, contohnya itu adalah sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga gigabyte-nya? Jadi untuk sobat lima ini lebih ke arah gimana Anda bisa saja disuruh menjelaskan, mengurang atau
Oke, selanjutnya kita masuk ke tes yang misalnya ini sebatang pensil harganya Rp25.000. kelima. Apakah harganya Ini adalah silakan dikali 25 kali 3. persoalan berikutnya ialah soal-soal hitungan. Jadi kami akan berhitung. Contoh soal yang pertama adalah sebatang pensil harganya Rp25. Nah, berapakah harga dari 3 batang pensil ini? Kenapa bisa 75? Dengan sepeda Ini 75 ya. Kita lihat oleh Hati sudah betul. mencapai 15 km Bisa dibalik dalam atasnya waktu kita sejam. lihat. Berapa kilometer kah yang dapat dicapai dalam waktu 4 jam? Ini soal 75. Nah, perhatikan cara menjawab bisa di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai 6 dan angka 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Untuk pengisiannya ini Keurutan angka jawaban tidak perlu diperhatikan. Jadi misalnya tadi kan contoh soalnya itu lah yang 75 ya. Berarti silakan mencoret angka 7 dan 5. Jadi tidak harus berurut. Kalau misalnya kita jawaban kita dapat misalnya 101, nah bisa dicoret 1 dan 0. yang penting Tidak usah dicoret jawabannya lagi itu dua angka angka ini ada di dalam tes. Terus kita masuk ke soal yang kedua. Sudah paham instruksi fungsinya? Pada contoh 05 jawabannya ini ya, berarti misal 0,5 dengan sepeda Husin waktunya itu 10 menit mulai Dengan sepeda Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometer kah yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? kira-kira berapa? 60. Berapa juga 60? 15 kali. Nanti dikali ya. Kalau gitu sudah paham? Ya, Insya Allah ya. Oke. Bisa dimulai dari paham? Sekarang. betul jangan Ini ada kekerasan kalau gitu. Jangan dialasin ini. Ya. Dicoret. Jangan salah. Ini waktunya 10 menit ya. Jangan di atas aja.
Nanti. Selanjutnya kita masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes ke-6, di mana pada persoalan berikut akan diberikan deret angka. Nah, setiap deret tersebut menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Nah, untuk setiap deret angka berikutnya dan coret jawaban yang saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi cara sama ini seperti yang tadi, coret lagi, cuma bedanya kita deret angka lagi. Kita di deret angka ini contoh contoh soal yang pertama. Di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kira-kira lanjutan dari angka 14 ini berapa? 16, 18. Dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah sekarang jawabannya silakan coret seterusnya, silakan coret jawaban angka yang menjadi jawaban dari itu ada 9, 7, 10, 8, 11, 9, dan angka 12. Kira-kira angka berapa selanjutnya dari angka 12? Ada angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12. Nah, ini pada data ini selalu berganti-ganti, harus Ini seperti dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah lagi dengan 3. 9 ke sini, 10 ke Jadi sini, sebenarnya ini 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9. Kira-kira angka 12 ini setelah angka 12 berapa? Jadi polanya seperti itu. Nah, di soal-soal berikutnya nanti baru berbagi pola. Jadi tidak hanya Bisa dilihat kembali. menambah terus. Ini kan saya begini contohnya. Nah, silakan coret jawabannya seperti tadi. 9, Dan kalau 10, misal ada 11, jawaban yang 12. Terus di sini misal jawabannya 55, dan coret 8 ke 55 9, satu di sini. paket yang coret. Oke? Waktunya itu selanjutnya kita lihat di sini. Pada deret itu selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambahkan dengan 3. Jawaban contoh ini ialah 10. Kita contoh. Sudah paham? Nanti soalnya deret angka ya. Kalau begitu bisa kita mulai dari sekarang. Ini waktunya 10 menit.
Persoalan kedua, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terbentuk menjadi beberapa bagian. Nah, bisa berdasarkan bentuk-bentuk yang ditentukan, yaitu A, B, C, dan E. Bentuk yang dapat disusun dengan cara menyusun potongan-potongan itu. Nah, sedemikian Stop, rupa berhenti. sehingga tidak ada Baik. perbedaan sudut Apa rasanya? Biasanya kalau gitu kita lanjut ke subtes yang selanjutnya. Kita masuk ke subtes yang ketujuh, dimana di sini pada persoalan berikutnya, setiap soal itu memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Nah, di sini tugasnya adalah mencari di antara bentuk-bentuk yang ditentukan. Di sini ada pilihan A, B, C, E, dan E. Nah, ini yang soalnya ya. Nah, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyesuaikan potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Kira-kira dari bentuk-bentuk ini coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal ini. Sesuai. Di sini ada ini warnanya, ini soalnya itu soalnya. Kira-kira dari nomor 70 ini, nomor 7. Kira-kira dari nomor 7 ini yang mana yang sesuai dengan ini? Yang A. Kenapa yang A? Ini kalau di sana Bentuk lingkaran. Di sini kita lihat jika potongan-potongan pada bentuk 7 ini di atas digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Jadi seperti itu tadi. Nah, oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang bentuk 7 harus huruf A harus dicoret. ini enggak terus dipilih ini. Terus sudah paham ini? Sudah paham? Kalau misalnya kita cari lagi contoh sudah menjadi bentuk ini, yang ini bentuknya itu B. Kayak kita udah menjelaskan di sini. Paham ya? Kalau begitu kita bisa mulai dari sekarang.
durasinya 7 menit. Contohnya ini melihatkan kubus A dengan kedudukannya yang berbeda. Nah, mendapatkannya adalah dengan cara menunjukkan lebih dahulu kubus itu ke kiri satu kali dan kemudian diputar ke kiri satu kali lagi. Nah, jadi di sini berimajinasi jadi ini yang kali ini diputar ke dulu di pikiran satu diputar ke kiri beberapa
beberapa kali baru bertanya lagi. Jadi dapat tidak ada lembar jawaban di belakang kelompok 08 huruf A ada sekitar jawabannya. Contohnya itu contoh keduanya itu adalah kubus E. Sudah selesai? Nah, Baik, selanjutnya kita masuk ke subtes yang selanjutnya, yaitu subtes yang kedua. Nah, di sini kan ada 5 kubus. Nah, di sini kita buat tadi ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, dan E. Nah, pada tiap-tiap kubus ini terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. Nah, 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kayak ini. 1, 2, 3. Jadi dari tanda sisi boleh dilihat. Bisa dilihat maksud saya. Nah, ini pilihan semua ini pilihan. kubus-kubus yang ditentukan itu adalah A, B, C, D, dan E adalah kubus-kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Nah, di sini tugasnya mencari kubus yang dimaksud itu dan coretkanlah jawaban Anda pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Nah, kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran Anda. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Jadi di sini ada 5 kubus di sisi ini ada 2 kotak warna hitam, terus di sini ada titik, terus ada yang ya tiga kayak gitu mengulang, terus ada tanda tambah dan ada tambah kali. Nah, di sini kita bisa berimajinasi kira-kira nanti dari soalnya kan nanti ada soal di atas di sini, ini soalnya. Ini soalnya, nah kita harus sesuaikan kira-kira di bagian mana itu kubus yang sesuai dengan soalnya. Paham? Kita bisa ke contoh soalnya dulu deh supaya contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Nah, untuk mendapatkannya adalah dengan menggunakan terlebih dahulu kubus itu terpilih, kemudian diputar terpilih satu kali sehingga sisi kubus yang bertanda 2 ini terletak di depan seperti itu. Kira-kira tulisannya ini deh ya. Oke. Kita bisa mulai dari sekarang. Untuk ini waktunya 9 menit.
umum pertandingan dan silakan mengapalkan semua ini semuanya dalam waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai? Soal pada bagian terakhir. Bisa tutup ya. Kenapa sih? Selanjutnya di sini silakan dinaikkan dalam waktu 3 menit. Semuanya saya berikan waktu dari 10. Penggunaan biasa silahkan ditulis di sini ada, silahkan ditulis boleh. Nah, ada pada berarti ada pada jenis apa? Nah, yaitu pertanyaan jawabannya berarti adalah dia sudah. Nah, jenisnya itu kata yang mempunyai motif perbedaan adalah suatu. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya dikasih divisi yang besar. Misalkan jawabannya 3 menit.
lagi bukunya. Yang terakhir. Untuk tes selanjutnya, pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah Anda hafalkan tadi. Coretlah jawaban Anda pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah kata yang mempunyai huruf permulaan kui adalah Senin. Nah, oke. Di sini dulu ya, silakan ditandai. Nah, terus contoh selanjutnya adalah kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah zebra. Oke, berarti sudah paham. Kalau begitu kita bisa mulai dari sekarang. Waktunya 3 menit ya. Karena itu tadi adalah surprise terakhir. Jadi sampai di sini tes pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada saudari Marta atas waktu yang telah diluangkan pada siang hari ini yang kurang lebih 1,5 jam. Nah, oke. Maaf kalau selama tes ini ada yang kurang ini. Nah, sebelumnya bagaimana perasaannya setelah mengikuti tes? Lebih susah ini semakin juga lebih banyak lah daripada kemarin. Iya betul. Nah, saya tadi lupa untuk menjelaskan. Jadi untuk tes IST ini sendiri sebenarnya untuk mencari tahu mengetes intelijensi dari saudari. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri tes pada siang hari ini. Bisa dikerjakan saja soal yang gampang terlebih dahulu. Berhenti. Oke. Jadi ditutup kembali. Oke. Jadi bagaimana perasaannya kalau mengikuti tes hari ini? Sangat mengusimkan ya. Sangat menguntungkan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saudari Lala telah bersedia untuk menyelesaikan tes ini sampai akhir. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah menyinggung selama pengerjaan tes langsung. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, sudah tidak ada ya.
Kalau begitu mungkin hanya itu saja. Mungkin kita bisa kembali ke tempat Pak tadi. Oke. Terima kasih. Iya.